Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Sebenarnya kita akan berdoa dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan keadaannya sehat Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Engkau berkati setiap kami dan Engkau memberkati setiap pujian juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat gak tokoh Alkitab sebuah panglima? Nah, seorang panglima ini kalau misalnya perang itu selalu menang. Tahu gak Mas Yu, Mbak Dewi? Nah, panglima ini selalu menang melawan siapapun. Tapi suatu saat panglima ini mengalami sakit. Ada yang tahu siapa namanya? Sakit apa Kak benar? Sakit apa ya? Kayaknya pernah tahu nih Kak. Sakitnya itu biasanya kayak gini loh. Ada tahu gak? Ada yang tahu gak adik-adik? Sakit kusta. Nah benar, ada yang tahu siapa? Siapa Mbak Dep? Siapa Mbak Dep? Naaman. Iya, Naaman. Ya udah kita nyanyi lagu Naaman sakit kusta. Bangkit berdiri sama-sama ya Kak Wahyu, Kak Dewi. Nah, sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri bersama-sama, ikutin gerakan kita ya. Naaman sakit kusta. Naaman sakit kusta disuruh Elisa, mandi 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya semula. Nah, tadi adik-adik Mbak Delta cerita tentang Naaman yang kena Sakit kusta. sakit kusta. Dan sekarang ada cerita tentang Nuh yang kebanjiran, yang kena musibah kebanjiran. Dan banyak makhluk hidup yang disuruh masuk batra. Nah, ada yang ingat nggak siapa nabinya? Coba tebak. Siapa? Namanya Nuh. Nah, benar. Namanya Nuh. Mari kita pujikan pujian Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat
kita sudah mendengarkan cerita Naaman dari Kak Nelta dan juga ceritanya Nabi Nuh dari Kak Debbie. Dan sekarang Mas Wahyu mau mengingatkan satu cerita Alkitab lagi nih kakak-kakak. Ya. Pernah nggak lihat ikan yang sangat besar? Ikan yang di laut yang besar itu Mas? Pernah di kebun binatang ada kayaknya. Nah, atau pernah nggak kakak-kakak berdua ini atau adik-adik nih lihat singa yang besar? Pernah kali. Wah, nah di Alkitab ada tokoh-tokoh yang satu pernah masuk di perut ikan, yang satu pernah masuk di kandang singa. Tapi mereka selamat karena kasih Tuhan. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Kayaknya aku tahu deh Kak Bayu. Siapa kak? Yang sama ikan itu Yunus, terus Betul. yang sama singa itu Daniel, benar nggak? Betul. Mari kita berdiri lagi, kita mau nyanyikan Yunus di perut ikan dan Daniel yang ada di gua singa. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual, pom pom jual jual. Dan yang di gua singa, dan yang di gua singa, pom pom pom. Dan yang di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual. Lagi ya, Yunus jual jual. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual. Lagi ya, dan yang di gua singa, dan yang di gua singa, pom pom pom. Dan yang di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pom pom pom, jual jual, pom pom jual jual. Ya, kita sudah belajar banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, dan setiap tokoh-tokoh mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Nah, kakak-kakak di sini juga berharap adik-adik pasti mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan sama seperti tokoh-tokoh itu. Betul kan, kakak-kakak? Oke, mari kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah belajar sekali banyak tokoh-tokoh Alkitab, dan kami belajar tentang penyertaan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, melanjutkan cerita beberapa minggu yang lalu. Kita akan melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Cerita seorang raja Israel. Siapa namanya? Saul. Nah, pada waktu itu Saul itu sangat senang sekali pada waktu dia ditunjuk oleh Tuhan menjadi seorang raja. Tentu saja Saul bangga, Saul merasa dirinya bangga sekali menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang pertama. Jadi pada waktu itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Saul sudah menjadi raja bangsa Israel, raja yang pertama bangsa Israel. Nah, pada suatu kali Saul mengumpulkan tentaranya untuk maju berperang. Nah, kali ini yang akan dihadapi oleh bangsa Israel yaitu mereka melawan bangsa Filistin, bangsa yang sangat besar sekali. Nah, ketika
itu Nabi Samuel bilang sama Saul, Saul, pergi dulu kamu ke Gilgal. Sebelum saya sampai ke Gilgal untuk maju berperang, kita akan mempersembahkan korban dahulu kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan korban bakaran dan korban selamatan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membela kita, sehingga dalam peperangan tersebut kita menang. Nah, sampailah si Raja Saul di Gilgal. Setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, Samuel janji katanya selama 7 hari saya akan datang ke Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ditunggulah si Saul di Gilgal. Dia tunggu kok nggak datang Nabi Samuel ini. Akhirnya adik-adik, apa yang dilakukan oleh Samuel? Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul mengambil korban bakaran, dia mempersembahkan itu kepada Tuhan tanpa ada Samuel. Padahal Samuel berjanji kepada Saul, saya akan datang 7 hari lagi, nanti saya akan datang. Setelah hari ke-7 Samuel tidak datang. Maka si Saul tidak sabar untuk mempersembahkan korban. Saya akan mempersembahkan korban setelah daripada nunggu Nabi Samuel nggak datang. Maka di tengah-tengah sementara si Raja Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka datanglah Nabi Samuel, dia datang. Nah, Samuel mengetahui apa yang diperbuat oleh Saul. Nah, lantas Samuel, apa yang kamu lakukan, Raja Saul? Perbuatanmu itu bodoh. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terus si Raja Saul bilang, habis kamu lama sekali nggak datang, sementara saya sudah ketakutan, bangsa Israel sudah berserak-serak, sudah lari-lari kemana-mana, mereka ngumpet. Jadi saya takut, saya mempersembahkan korban itu untuk Tuhan sendirian. Pada waktu itu Samuel bilang begini, perbuatanmu itu bodoh, Saul. Engkau yang sejatinya dipilih untuk menjadi raja selama-lamanya, tetapi karena perbuatanmu ceroboh, perbuatanmu tidak taat, maka kedudukan sebagai seorang raja dialihkan kepada orang lain yang berhak menerima. Jadi pada waktu itu Saul ditolak menjadi raja karena ketidaktaatan. Seandainya Saul itu mendengar firman Tuhan melalui Nabi Samuel sudah pesan kepada Saul supaya dia nanti akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu Nabi Samuel. Soalnya seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban. Yang boleh mempersembahkan korban itu hanya seorang imam atau seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Tapi berhubung karena Samuel itu tidak datang dan Saul nggak sabar, dia ingin mempersembahkan korban, maka diambillah korban bakaran, korban selamatan dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat itu juga Tuhan menolak Saul karena Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, ini adik-adik, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita jangan bertindak ceroboh, supaya jangan bertindak semena-mena. Nah, pada waktu itu Samuel menyesal sekali. Saya sangat menyesal sekali akibat perbuatan saya. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dengar-dengaran baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Kita harus taat, kita harus dengar-dengaran, kita harus senantiasa mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang ayat hafalannya dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya,
ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi ayat hafalannya Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus dengar-dengar kepada firman Allah, dengar-dengar juga kepada orang tua. Kita harus taat. Jangan sampai kita tidak taat sebagaimana Saul tidak taat. Dia akan ditolak oleh Tuhan untuk tidak menjadi raja. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ceritanya sampai di sini. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan agar supaya kami boleh taat. Tuhan, kami tidak boleh seperti Saul yang tidak taat, tetapi kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan dalam kehidupan kami supaya kami sebagai anak sekolah minggu kami senantiasa taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jangan sampai kami memiliki hati seperti Saul yang tidak taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberkati orang tua kami, memberkati sekolah kami, memberkati pendidikan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin.